Bapa di dalam surga, Allah yang memegang waktu dan sejarah. Kami bersyukur karena Engkau telah menghantarkan kami memasuki minggu pertama di tahun 2026 ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa di hadapan kami ada jalan-jalan yang belum pernah kami lalui. Ada kabut ketidakpastian, ada tantangan yang mungkin membuat kami takut, gentar. Dan saat ini kami butuh navigasi dari Tuhan. Kami butuh suara-Mu lebih dari sekedar nasihat dunia. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini berdiri di sini, tapi biarlah kiranya bukan kata-kata hikmat manusia yang keluar, melainkan murni kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, biarlah lidah bibir hamba menjadi saluran berkat yang menguatkan jemaat-Mu. Dan bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube, bukalah telinga rohani mereka agar mereka dapat mendengar instruksi Tuhan. Lembutkanlah tanah dan hati jemaat-Mu agar benih firman ini tertanam dan berbuah di sepanjang tahun ini. Kalibrasi ulang pikiran kami yang mungkin sedang bingung, agar kami kembali fokus kepadamu sebagai navigator agung hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Silakan duduk, terima kasih para pelayan Tuhan. Saudaraku, sebagaimana yang sudah diumumkan, tema kita adalah tentang navigasi iman di tahun 2026. Apa sih itu navigasi? Simpelnya sebenarnya kalau zaman sekarang navigasi itu apa? Google Maps ya. Google Maps itu adalah navigasi. Saya sudah ratusan kali ya, mungkin lebih jalan ke rumah ke tempat ini atau ke rumah mami saya misalnya. Walaupun udah biasa, saya tetap suka pakai Maps. Kenapa? Kadang-kadang di Maps itu kita tahu ada kecelakaan, ada macet, sehingga kita bisa antisipasi, betul ya? Jadi sebenarnya navigasi itu sebenarnya adalah sebuah proses untuk menentukan di mana posisi kita, arah kita, rute untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain secara aman. Jadi kalau ada sesuatu yang mencelakakan, kita bisa menghindarinya. Ya. Tetapi navigasi juga berbicara tentang posisi kita nih di mana. Ya. Saya tadi agak telat, mohon maaf, karena dalam perjalanan ternyata mobil saya hampir mogok karena temperaturnya tinggi sekali, gitu ya. Jadi begitu saya keluar, saya jalan pelan-pelan, begitu keluar tol, saya langsung masuk, kebetulan ada bengkel yang buka dan benar air radiatornya kering. Karena memang ada satu alat yang yang harus diganti, gitu ya. Tapi saya belum ganti. Nah, itu adalah navigasi. Saudara-saudaraku, apa yang dimaksud dengan navigasi iman? Perjalanan iman kita juga supaya kita tidak tersesat perlu navigasi, betul ya? Perlu navigasi, kita perlu petunjuk untuk memberi arah dan kepastian ya, di dalam ketidakpastian dunia. Nah, ini nanti tema yang akan dibawa oleh Pak Yosua tanggal 18. Kepastian di tengah ketidakpastian. Ya, jadi kita perlu secara iman kita juga perlu petunjuk untuk membawa kita ke tujuan kita di akhir tahun 2026. Di tahun ini 2026 mungkin kelihatannya tidak mudah atau tidak lebih mudah dari tahun-tahun berikutnya. Teknologi bergerak semakin cepat, tapi seiring dengan teknologi hukum menjadi juga tidak jelas. Ya, di sosial media orang bisa seenaknya mencela pemimpin ataupun
agama tertentu. Jadi nggak jelas, saudara. Ekonomi juga bisa fluktuatif, ya. Ada harapan dengan Menteri Keuangan yang baru, tapi tetap juga ada kritik dari para pengamat ekonomi. Bencana alam bisa tiba-tiba terjadi, ya. Mungkin akan semakin sering, dan akhirnya rencana pribadi kita seringkali terbentur oleh realita-realita itu. Maka tanpa kita punya navigasi yang benar, maka biasanya kita cenderung berjalan hanya berdasarkan perasaan kita. Padahal perasaan kita itu labil. Atau berdasarkan logika kita aja. Padahal logika kita itu sangat terbatas. Bayangkan misalnya saudara sedang mengendarai mobil di daerah pegunungan, lalu tiba-tiba tertutup oleh kabut yang sangat tebal. Ya. Jika Anda berjalan, jarak pandang Anda mungkin cuma 2 meter. Di samping ada jurang, di depan ada tikungan tajam yang tidak terlihat. Saudara, dalam kondisi seperti itu, apa kira-kira yang saudara lakukan? Jika saudara mengandalkan mata yang hanya jaraknya 2 meter, maka Anda bisa jatuh ke dalam jurang. Kalau saudara berhenti, ya saudara nggak akan kemana-mana, saudara tidak akan sampai ke tujuan. Ya. Satu-satunya cara adalah, terutama untuk zaman ini, adalah mengandalkan GPS. GPS itu apa? Global Positioning System. Jadi GPS itu dengan satelit, dia bekerja bukan cuma hanya melihat 1 kilometer, 2 kilometer di depan, tidak dengan kamera yang dipasang di mana-mana, tapi ia terhubung dengan satelit, ya, yang di luar angkasa, yang memiliki pandangan yang luas, atau bahasa Inggris dikatakan bird eye view. Ya. Jadi satelit itu tahu kalau ada hambatan di depan kita, bahkan sebelum kita melihatnya dia sudah tahu, dan dia melalui gadget kita itu memberi tanda, memberi peringatan. Saudara-saudaraku, demikian juga dengan perjalanan iman. Ya. Tuhan itu satelit kita, yang setuju katakan amin. Ya. Nah, dia ada di luar dimensi waktu. Jadi Allah itu kan kekal, ya, kairos, kekal. Jadi dia sudah tahu apa yang akan terjadi di bulan Desember 2026 ketika sekarang kita sedang berjalan baru masuk Januari 26. Setuju ya? Dia sangat tahu itu. Navigasi iman berarti kita nggak lagi menyetir berdasarkan apa yang terlihat oleh mata jasmani, tetapi berdasarkan instruksi dari Allah. Dialah satelit surgawi kita. Dan saya teringat satu lagu, dan ini saya pikir lagu ini intinya adalah tentang satelit, Tuhan satelit kita, navigasi iman. Lagu ini mengatakan gini, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap, boleh nyanyi, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Saudara aminkan lagu itu? Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudaraku, mari kita baca renungan kita saat ini. Saya ambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Ada beberapa kata perintah yang penting yang saya bold. Mari saudara kita baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. 3, 2, 1.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Awilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau di dalam Alkitab TB2 ayat 6 itu, akuilah Dia di dalam seluruh hidupmu. Jadi sudah dirubah, ya. Segala lakumu diganti menjadi seluruh hidupmu. Kita sih baru 3 hari pertama di tahun ini. Biasanya, dan saya lihat juga ya, ada penyakit tahunan yang muncul di awal tahun, di tengah-tengah jemaat atau secara keseluruhan. Saudara tahu apa itu? Penyakit apa? Nah ini, resolusi. Semua bikin resolusi. Saya pengen kurus, turun 30 kilo. Bukan saya, maksudnya ada yang bilang begitu. Saya ingin sehat, saya ingin karir saya naik, ya, dan seterusnya. Ya. Tapi saya perhatikan kadang-kadang ada di kita yang baru turun dari mobil tadi udah ngomong, udah bergumam, Tuhan, Engkau tahu hari ini bahwa aku mulai diet di tahun 2026 di minggu pertama ini. Tapi Tuhan, aku melihat bubur ayam Agus yang begitu menggoda. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini. Paling enggak sampai mangkok kedua. Saudara-saudaraku, statistik menunjukkan bahwa sebagian besar orang itu bikin resolusi. Ya, sekitar 60% menetapkan resolusi, biasanya yang paling populer soal kesehatan, soal finansial, soal relasi, pengembangan diri dan lain-lain. Namun menurut majalah Forbes, tingkat keberhasilannya itu rendah. Ya, sebagian besar menyerah di bulan apa kira-kira? Februari, Januari, itu kata Forbes. Jadi sebenarnya resolusi itu enggak sampai ke Desember. Saya mau kurus, jangankan bulan Februari ya, minggu pertama aja udah tergoda. Sarapannya sudah nasi uduk dengan bakwan 3 biji. Bagaimana mau turun? Ya. Masalah kita sebenarnya bukan kita kurang niat, tetapi seringkali kita kehilangan navigasi. Kita kehilangan arah atau orientasi, dan kita masuk ke tahun 2026 seperti tadi, pengemudi di tengah kabut tebal, tapi nggak tahu harus ngapain. Kita punya semangat, tapi kita nggak punya arah. Kita tahu apa yang terjadi di balik kabut hitam itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik kabut itu. Tapi kita nggak tahu, mau cari tahu dari mana. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi bulan Juni nanti atau Desember nanti. Itu sebabnya kita butuh sistem navigasi yang lebih tinggi, yang lebih dari sekedar logika kita. Betul ya? Jadi saudara-saudaraku, kita sepakat bahwa untuk menjalani perjalanan hidup, perjalanan iman, maka kita perlu navigasi iman. Kalau kita sadar bahwa resolusi kita itu terbatas, ya, kekuatan kita juga terbatas, lalu pertanyaannya, kepada siapa kita harus bersandar? Maka mari kita lihat kunci navigasi iman yang ada di dalam ayat yang tadi. Kepada siapa kemudi hidup saudara dan saya seharusnya diserahkan? Yang pertama ayat 5 mengatakan gini, percayalah kepada Tuhan dengan setengah hati? Enggak. Dengan kalau kamu sulit? Enggak. Tapi dikatakan dengan segenap hati. Di dalam bahasa aslinya, percaya, kata percaya itu batak, bukan batak, pakai H, batak. Maaf ya sebentar, kering. Karena kayak radiator saya tadi kering. Habis 4 liter loh, untung gak meledak. Batah itu
secara harfiah artinya merebahkan seluruh berat badan saudara kepada sesuatu. Sama seperti saudara ketika masuk ke ruangan ini, saudara duduk aja, benar gak? Sebenarnya saudara beriman kepada bangku itu. Saudara gak periksa ini kuat apa enggak gitu ya. Algo pun juga begitu, dia duduk aja, dia gak periksa bautnya. Itu adalah iman, itu adalah bata. Ya. Dan dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan perkataan lain, Tuhan minta percaya tanpa tapi. Seringkali kita percaya Tuhan tapi namun, supaya katanya beda ya, namun masih bawa kata tapi. Tuhan, saya percaya Engkau luar biasa, Engkau pelihara. Tapi barang-barang naik. Ada ketakutan. Ya, saudara-saudaraku. Saudaraku, iman itu bukan ban serep. Tahu ya ban serep ya? Ban serep itu diperlukan kalau ban utamanya bocor. Enggak. Tetapi iman itu adalah harus menjadi kemudi utama hidup kita. Seorang suami berjalan sama istrinya. Lalu istrinya bilang, "Pak, pakai dong Google Maps." Si suami jawab, enggak perlu. Saya punya insting ke jalan situ. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka muter-muter di tempat yang sama. Enggak sampai ke tujuan, bahkan bensinnya habis. Saudara-saudaraku, apa pelajarannya bagi kita? Yang pertama, kita jangan jadi orang Kristen yang sok tahu di hadapan Tuhan. Kalau menemui kendala nanti, ataupun rasanya ini kita kayaknya tersesat di tahun 2026 ini, tanya Tuhan. Tanya tuh, jangan tanya jangan tanya egomu, tapi tanya Tuhan. Karena dia sudah berjanji, dia bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah batah kepadanya dan apa katanya? Ia akan bertindak. Saudaraku, namun kendala terbesar untuk percaya sepenuhnya bukanlah karena kita tidak beriman. Melainkan seringkali kita merasa terlalu pintar. Kita merasa logika kita lebih masuk akal. Saya tidak sedang mengatakan saudara jalani hidup tidak dengan logika. Enggak ya. Acau kalau saudara tidak pakai logika. Tapi saudara jangan mengandalkan, apalagi pada saat-saat yang sulit, itu diri sendiri dalam arti logika saudara saja. Itu sebabnya kunci navigasi yang kedua tadi, yang pertama adalah apa? Percaya dengan segenap hati. Ya, batah dengan sepenuh hati. Nah, dalam perikop ini, kunci navigasi yang kedua, ya, dikatakan bahwa janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Logika kita itu seperti, ibaratnya seperti senter. Senter itu kan sekuat-kuatnya terbatas ya. Ya, kalau dulu senter mungkin cuma 5-10 meter. Sekarang senter bisa sampai 100 meter tuh ya, yang dijual-jual di online. Tapi tetap aja terbatas. Ya, jadi kita jangan mengandalkan senter aja dalam menjalani hidup ini. Ya. Sedangkan Tuhan sebagai satelit navigasi iman kita itu seperti matahari. Ya. Dia menyinari bukan saja area yang sedang kita jalani, bahkan dia menyinari kota, seluruh kota. Dan posisi kita di bawah bumi ini, ketika jalan di depan kita mungkin terlihat buntu, tapi saudara lihat, pandangan Tuhan, dalam pandangan Tuhan, jurang, belokan, ya, itu semua ada di pandangan Tuhan. Betul ya? Tuhan tahu. Bahkan ketika kita harus belok dari rencana kita, lalu melewati jalanan yang lebih kecil, yang sulit,
Percayalah, itu adalah cara satelit kita, Tuhan kita untuk menghindarkan kita dari jurang. Kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka kita mudah panik attack ketika tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi membuyarkan rencana kita. Saudaraku, bayangkan kalau saudara harus ke bandara untuk berangkat menggunakan pesawat terbang untuk penerbangan ataupun pertemuan yang sangat penting, dan Anda menggunakan jalan yang biasanya, jalan yang utama yang lancar. Tetapi ketika saudara berjalan, tiba-tiba polisi pasang barikade. Saudara tidak bisa lewat, saudara diberi alternatif ke jalan yang lain. Ternyata ada jembatan di seberang sana yang runtuh karena banjir bandang yang terjadi malam harinya. Maka GPS, kalau saudara pakai maps, biasanya mapsnya itu akan bereaksi, rerouting, betul ya? Dia akan memutar atau dia akan mencari rute baru. Lalu GPS saudara itu, Gmap saudara itu mengarahkan saudara ke jalan yang kecil, udah gitu nggak beraspal, berbatu, sempit, pas-pasan 2 mobil, lalu menanjak, lalu berputar mungkin melewati gunung. Ketika saudara jalani, saudara sudah buru-buru, di titik itu pasti saudara kecewa dan kesel. Saudara banting, kenapa sih Tuhan izinkan ini? Kenapa jalannya ditutup? Saya kan sedang buru-buru. Kenapa engkau biarkan jembatan itu runtuh? Jalan memutar ini sangat menakutkan saya karena saya tidak bisa tiba tepat waktu di bandara. Namun apa yang tidak saudara ketahui adalah apa yang dilihat oleh satelit GPS itu dari atas. Satelit melihat bahwa jika polisi tidak menutup jalan itu, bisa jadi mobil saudara itu kan kenceng terjerumus ke dalam sungai yang sedang meluap karena banjir bandang, karena jembatannya udah putus. Satelit juga melihat sekalipun saudara melewati jalan yang sempit, berliku-liku, naik turun gunung, itu adalah jalan untuk saudara yang aman sampai tujuan. Dan pasti ketika akhirnya saudara sampai di bandara, walaupun terlambat sedikit, saudara akan berkata, Tuhan itu baik. Kadang-kadang datang Tuhan itu dengan jalan yang berputar-putar yang harus kita lalui, yang kita nggak sukai. Tapi tetap pada akhirnya Tuhan itu baik. Sehingga firman Tuhan mengajar kepada kita di bagian yang kedua itu, matikan logika center Anda. Saya selipkan center ya. Jangan saya bilang matikan logika Anda, enggak. Artinya saudara jangan terlalu mengandalkan logika saudara apalagi ketika saudara menghadapi sesuatu yang membuat Anda frustasi. Ketika jalan yang saudara rencanakan ternyata Tuhan belokkan. Ketika satu tahapan rencana saudara itu kelihatannya tidak bisa dilakukan. Saat itulah kita harus punya navigasi iman. Kita mengandalkan satelit kita, yaitu Tuhan. Tahun 2026 ini mungkin membawa tantangan bagi saudara. Tantangan yang tidak masuk akal, ekonomi, kesehatan, keluarga. Tapi jika kita bersandar pada pengertian sendiri, maka kita akan mudah panik. Karena kalau bersandar pada pengertian sendiri itu seperti kita menggunakan peta ketika berjalan di kota yang sudah sangat maju. Kita nggak akan pernah sampai di tujuan kita. Dan bersandar pada pengertian kita itu melelahkan saudara. Kenapa? Karena saudara memikul beban yang sesungguhnya bukan bagian kita, tapi bagiannya Tuhan. Pengertian kita itu sangat terbatas oleh apa yang kita lihat di depan kita hari-hari ini. Tetapi Tuhan
satelit kita melihat gambaran besarnya. Dan bersandar pada Tuhan itu memberi kemenangan dalam hidup saudara. Ada amin? Sebab dia berjanji pada kita. Dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu, apa katanya yang mau ditunjukkan di dalam Mazmur? Jalan yang harus kau tempuh. Jadi navigasi yang kedua adalah diajarkan bahwa jangan terlalu mengandalkan pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, setelah kita belajar untuk tidak sombong dengan logika kita, maka biasanya muncul tantangan baru. Kalau begitu, gimana kita mempraktekannya dalam hidup sehari-hari? Navigasi iman bukan hanya tentang keputusan besar di awal tahun, resolusi, tetapi bagaimana kita melibatkan GPS surgawi itu di setiap persimpangan kecil yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari di depan. Ayat berikutnya katakan apa? Akuilah dia dalam segala lakumu. Tadi TB2 di sini dikatakan, akuilah dia dalam seluruh hidupmu. Saudaraku, kata akuilah dia ini, di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu yada. Yada, coba sama-sama katakan yada. Bukan tiada ya, yada. Ya. Dan yada itu artinya mengenal. Aku itu artinya mengenal. Tapi mengenal seperti apa? Saudara, saya berikan perbandingan. Ya. Di dalam Kejadian 14 ayat 1 itu ada kemudian manusia itu Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya. Kata bersetubuh di situ yada juga. Berarti yada itu mengenal dengan intim, mengenal dengan dekat. Yada ini dikatakan dalam Kejadian 14 bersetubuh dengan istrinya Adam. Seperti itu. Seperti itulah seharusnya kalau kita katakan kita mengenal Tuhan. Bukan seperti kita mengenal artis atau Jokowi, itu bukan yada. Tapi sama seperti kita mengenal suami atau istri kita. Seperti itu, bahkan lebih. Itulah yang Tuhan minta kita mengenal Tuhan. Ketika Tuhan katakan di dalam Amsal ini, akuilah dia, kenalilah dia dalam seluruh hidupmu. Ini adalah kata yang menggambarkan keintiman yang paling dalam sebuah hubungan, dalam ini suami dan istri. Yada berarti suatu pengenalan yang lahir dari pengalaman pribadi, keterbukaan total dengan Tuhan. Jadi yada itu bukan sekedar informasi di otak intelektual. Yada adalah pengenalan yang lahir dari hubungan yang intim, sangat intim, pribadi dan mendalam. Di dalam Perjanjian Baru, kata yada ini juga keluar, tapi dalam bahasa Yunani, yaitu ginosko. Tapi pengertiannya sama, bukan sekedar pengetahuan intelektual tentang Allah, tetapi mengenal Allah dengan intim berdasarkan pengertian yang benar, yang saudara gali setiap hari, setiap minggu melalui firman-Nya. Tetapi pengenalan yang berdasarkan, saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Saat ini banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, bahkan melayani Tuhan dengan segala cara dan gayanya, namun tidak mengenal Allah. Kita harus waspada, saudara-saudaraku. Seorang yang religius belum tentu dia yada kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya Yesus bisa bilang kepada orang-orang, bilang, aku tidak kenal engkau. Padahal dia selalu melakukan apa? Mujizat. Aku kan bikin mujizat. Lalu dia bilang, aku kan bernubuat. Artinya bernubuat itu berkhotbah.
Jadi orang yang berkhotbah pun ketika dia tidak mengenal yada, ginosko kepada Tuhan secara intim, maka jangan-jangan Tuhan Yesus bilang, aku gak kenal engkau. Saudaraku, Tuhan tidak mau dia menjadi satelit atau menjadi Google Maps, hanya Anda buka saat Anda tersesat. Tetapi dikatakan dia ingin Anda mengenal secara intim dengannya di seluruh kehidupan saudara, bukan saat-saat tertentu saja. Jadi yada adalah pengenalan yang lahir dari hubungan yang sangat intim, pribadi dan mendalam. Kenapa kita bahas yada? Karena memang itu kata di dalam Amsal 3 ayat 6, saudara-saudaraku. Saudara mengenal, melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan, dalam setiap tikungan-tikungan hidup saudara. Jadi yang ketiga dikatakan melibatkan Tuhan di dalam setiap tikungan, dalam tanda kutip. Kenapa kita sering sulit mengikuti perintah Tuhan? Karena tidak cukup yada dengan sang navigator. Kalau ada orang asing menyuruh saudara untuk masuk ke dalam sebuah jalan atau gang yang gelap, maka saudara pasti tidak mau. Lewat sini aja, jalannya gelap. Saudara pasti takut. Tapi kalau papa saudara sendiri yang memegang tangan saudara lalu berkata, ayo nak, lewat sini nak, pasti Anda akan melangkah tidak ragu-ragu. Amin. Ketika kita terus menerus haus untuk mengenal Allah, yada melalui firman-Nya, maka biasanya muncul kepekaan rohani di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi kebisingan dunia, kita peka akan apa hal yang baik, apa hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Begitupun ketika jalan kita terlihat tiba-tiba buntu, ketika kita yada sang navigator, maka kita punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Ketika saudara dan saya tiba dalam perjalanan ini pada satu titik di mana kita nggak tahu mau jalan kemana, kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, dia berkata, telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah di sana, entah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalan itu akan ditunjukkan oleh dia. Navigasi iman di tahun 2026 ini menjadi mudah jika kita mempunyai yada, hubungan yang intim dengan Tuhan, ginosko dalam bahasa Yunani. Semakin saudara bergaul karib dengannya, maka saudara semakin mengenali suaranya di tengah kebisingan dunia. Nah saudaraku, ketika kita sudah bersedia menyerahkan kemudi, ya, kita meletakkan ego atau logika kita dan selalu bertanya kepada Tuhan dalam setiap langkah, maka ada satu janji yang luar biasa yang menjadi jaminan bagi kita hidup di tahun 2026 ini. Apa janji Tuhan? Jalan yang lurus. Ayat terakhir dikatakan, maka ia akan meluruskan jalan hidup saudara. Meluruskan bukan berarti jalanan itu selalu rata, baik, tanpa hambatan. Tetapi itu berarti jalan itu akan membawa kita kepada satu tujuan yang sudah Tuhan rencanakan. Dan kita tidak akan tersesat. Tuhan tidak berjanji 2026 tanpa padang gurun, benar ya? Enggak. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia berjanji hanya ada hujan. Tapi janji Tuhan apa? Tapi dia janjikan memberi
kekuatan. Bila apa? Bila taufan badai melandamu. Saudara-saudaraku, Tuhan berjanji akan membuat jalan. Ketika saudara menemukan padang gurun, yang kelihatannya gak ada jalan, saudara, padang gurun itu kan tahu ya. Saudara putus asa, kalau saudara peka suara Tuhan, maka dia akan jadikan padang gurun itu jalan. Jadi ketika Tuhan navigator hidup kita, maka jalan buntu pun bisa menjadi jalan keluar. Saudara percaya gak? Percaya gak? Itu sendiri yang Tuhan bilang, lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru. Dia bilang gini, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun itu nggak mungkin ada jalan. Tapi dia bilang, aku akan buat. Dan sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara itu tidak ada sungai. Tapi dia bilang, aku akan membuat. Jadi saudara-saudaraku, jika Tuhan navigator kita, ketika kita mengandalkan satelit surgawi, maka padang gurun pun akan dia bikin jalan. Bahkan sungai-sungai pun akan dia buat di padang belantara hidup kita. Mungkin saudara saat ini sudah mulai kerja atau udah mulai sekolah. Coba, setiap saudara akan melakukan aktivitas, luangkan waktu sebentar saja. Mungkin 5 menit setiap pagi. Jangan buka HP dulu. Jangan buka sosmed dulu atau WhatsApp, berita. Tetapi beri dirimu untuk duduk diam. Saudara boleh angkat tangan dan katakan, Tuhan, aku mau mengenalmu. Aku mau yada akan Engkau hari ini. Karena aku ini adalah penumpang. Tapi Engkaulah yang pegang kemudi, Engkau adalah navigatornya. Silakan setir hidupku, pimpin langkahku. Amin. Kita bersatu dulu sejenak, pemusik saya undang untuk maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa surgawi, Tuhan pemilik waktu dan sejarah. Kami mengucap syukur atas langkah kaki yang Engkau tuntun. Hingga kami boleh menginjak kaki kami di minggu pertama tahun 2026 ini. Tuhan, kami sadar bahwa di depan kami terbentang jalan yang belum pernah kami lalui. Terkadang ada kabut ketidakpastian, ada tikungan tajam persoalan, dan ada tanjakan beban hidup. Namun hari ini kami mau melepaskan kemudi hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami meletakkan rencana-rencana kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, studi kami di atas mezbah-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sering bersandar pada logika dan kekuatan kami yang sangat terbatas. Pimpin ya Tuhan navigasi iman kami. Berikan kami telinga yang peka untuk mendengar instruksi-Mu. Ini jalan, berjalanlah di sana. Biarlah di sepanjang tahun 2026 ini bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu menjadi kompas yang menerangi hati kami. Kami siap untuk melangkah karena kami tahu kami tidak berjalan sendirian, tetapi Engkaulah yang berjalan di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, kami dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya ingin kita merespons firman Tuhan hari ini dengan sebuah lagu. Mungkin saudara
nggak tahu lagu ini, saudara dengarkan saya dulu bernyanyi, dan habis itu baru kita bernyanyi bersama. Lagu ini sungguh menyentuh saya ketika tanggal 21 Desember saya mengikuti pemakaman dari sepupu saya di Sidoarjo, 21 atau 22. Dan ketika akan dimasukkan ke liang lahat, pendetanya, pemujinya menyanyi lagu ini. Saya belum pernah dengar lagu ini, mungkin saudara ada yang sudah pernah dengar. Tetapi ini saya mengingatkan saya kepada sepupu saya yang setia untuk melayani Tuhan. Dia adalah aktivis di GPDI dan dia adalah ketua kelompok care juga. Ya. Tapi juga mengingatkan kepada saya bahwa apakah kita mau milih untuk setia kepada Tuhan. Dan pada saat itu saya menangis di kuburan dan tersentuh dengan lagu ini. Makanya saya membawakan ini dan saya berharap saudara, lagu ini mudah saudara pelajari dan nanti yang kedua kita akan nyanyi sama-sama, ya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Mudah ya saudara ya? Sama-sama lagi kita nyanyi dari awal ya. Dari awal. Ada saatnya yang ku alami enggak seperti yang aku ingini. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Oh, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu,
Logika kita mungkin berkata berhenti, tetapi iman kita mengatakan terus melangkah. So, jangan bersandar pada pengertian saudara sendiri. Saat jembatan harapan di depanmu terasa runtuh, percayalah para sang navigator. Dia adalah sang yang merancang jalan hidup kita. Amin. Dia adalah satelit kita. Dan saudara percaya, jalan berliku saudara akan sampai di tujuan. Amin. Mari katakan, Tuhan, tahun 2026 ini aku memilih untuk setia. Saudara, saya undang untuk bangkit diri. Nyanyikan lagi, sampai akhir di hidupku. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, mengasihimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi, nyatakan dengan iman, sampai akhir. Sampai akhir di hidupku, ku tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar ku dapati, biar ku dapati ku hamba-Mu yang setia. Beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus Kristus, sang nakoda, navigator hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar bahwa navigasi iman itu membutuhkan penyerahan kemudi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di awal tahun 2026 ini, perjamuan Tuhan, the Lord's Supper, adalah momen di mana kita mengkalibrasi, menyelaraskan kembali kompas hati kita kepada Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup. Mari saudara datang dengan hati yang terbuka, mengakui bahwa tanpanya kita akan tersesat di tengah kabut dunia. Saya undang untuk petugas perjamuan untuk maju ke depan bersama-sama dengan saya. Saya akan membacakan dasar dari perjamuan Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita berdoa. Bapa, di hadapan meja perjamuanmu kami mengaku bahwa seringkali di tahun-tahun yang lalu kami mencoba menjadi navigator bagi diri kami sendiri. Kami sombong dengan kemampuan logika kami dan kami sering mengabaikan instruksi Tuhan. Saat ini basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Layakkanlah kami untuk menerima sakramen ini sebagai bekal kekuatan bagi kami untuk melangkah di tahun 2026. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, roti dan anggur ini adalah tanda bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Tubuhnya terpecah-pecah dan darahnya tercurah. Dan itu adalah peta keselamatan yang menjamin bahwa apapun yang terjadi di tahun 2026, kita memiliki kepastian tujuan, yaitu kekekalan bersama dengan Dia. Maka saudaraku, ambillah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Apakah ada di antara kita yang belum mendapatkan hosti dan anggur? Kalau sudah ada, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus, tanda kita meninggikan tubuh Kristus.
Sebelum kita mecahkan roti ini dan makan, saya mengundang Ibu Emi untuk memimpin kita di dalam doa syukur untuk roti ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh ada saat ini oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di awal atau di minggu 2026 kami boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengar firman-Mu yang menuntun mengajar kami. Biarlah di tahun 2026 ini kami semakin bersyukur akan pengorbanan Kristus dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu hidup kami itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan patutlah kami selalu bersyukur. Apapun itu, tidak ada yang tidak bisa membuat kami bersyukur. Oleh sebab itu Tuhan, di tahun 2026 ini, mulai awal ini Tuhan, kami akan belajar selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, bersyukur atas segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Bahkan bersyukur untuk banyak hal, sehingga untuk kedepannya bahkan sepanjang tahun 2026 ini kami boleh melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menuntun kami. Bukan kami sendiri yang menyetir hidup kami, tetapi Tuhanlah yang menyetir kami, yang menuntun, dan kami percayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, roti di tangan kami adalah yang kami imani, tubuh Kristus yang kami akan makan sehingga kami boleh kuat. Dan kami tahu bersyukur, dan kami tahu berterima kasih, dan kami tahu banyak hal di dalam Tuhan. Karena kami tahu dalam tubuh kami ada tubuh Kristus. Tubuh Kristus menyatu dalam hidup kami, sehingga iman kami semakin kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saya mendapat ayat yang pas dan bukan kebetulan ya. Dari Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan. Saya percaya ayat yang ada di hati saudara juga bukan kebetulan. Itu adalah firman Tuhan kepada engkau secara pribadi. Mari kita angkat roti. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah dengan iman, ingatlah bahwa Tuhan Yesus memberikan hidupnya agar navigasi hidup Anda tidak lagi tersesat. Makanlah. Pegangin. Anggur yang tertuang ini adalah melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah. Melambangkan cawan perjanjian baru. Ambillah. Ambillah. Mari kita angkat cawan anggur ini yang adalah oleh firman Allah menjadi darah Kristus, tanda kita meninggikan darah Kristus. Dan saya mengundang Ibu Dianita untuk memimpin kita dalam doa syukur untuk cawan. Bapa yang baik, di tangan kanan kami adalah darah-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik. Engkau menebus kami. Engkau menyelamatkan kami Bapa. Biarlah keselamatan ini terus Tuhan yang kami bawa dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan yang mungkin mendukakan-Mu ataupun sesama kami. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami berjanji Tuhan, untuk kami mau hidup di dalam pengampunan dan di dalam kebenaran-Mu. Bapa, Engkau yang memelihara kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi sumber kasih Tuhan, terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kami boleh terus mewartakan pengampunan-Mu dan keselamatan-Mu ini Tuhan, bagi setiap orang yang kami jumpai.
Bapa, kami mengucap syukur tahun 2025 boleh berlalu dengan begitu baik Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna bagi keluarga kami, bagi gereja kami Tuhan, bagi sahabat-sahabat kami, bahkan bagi diri kami sendiri. Bapa, kami memiliki keyakinan yang penuh Tuhan bahwa tahun 2026 kami tidak peduli dengan apapun kata berita, kami tidak peduli dengan apapun kata orang Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu akan makin buruk Tuhan. Karena pegangan kami, navigasi kami adalah Engkau. Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup Bapa. Engkaulah pemelihara hidup kami. Secara sempurna Bapa, secara sempurna kami percaya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kami itu adalah rancangan-Mu. Kehidupan yang terbaik, kehidupan yang indah Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, itu adalah rancangan-Mu dan itulah yang kami pegang Tuhan. Kami hanya mau bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pesta perjamuan kudus ini Tuhan yang kami boleh nikmati bersama Tuhan. Biarlah ucapan syukur ini Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami untuk menjalani tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, cawan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah dan ingatlah bahwa melalui darahnya, saudara sudah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah yang akan dituntunnya sampai ke akhir tujuan. Minumlah dengan penuh ucapan syukur, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih untuk kekuatan baru di minggu pertama 2026 ini. Kami serahkan kemudi hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah navigator yang setia sampai akhir. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita atas kebesaran Tuhan yang sudah menuntun hidup kita, mari kita bersama-sama naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami